الأمانة ونهانا عن المعصيات والخيانة، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير البرية وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. الآية. وقال تعالى في آية أخرى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. صدق الله العظيم وصدق النبي رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. Jamaah sidang solat Jumat sekeyakinan seakidah yang kami muliakan, marilah kita memuja dan memuji Allah empunya alam semesta, Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa hidup dalam tahun baru Hijriah, yakni tahun 1444 Hijriah. Kita tinggalkan tahun yang lalu dengan tujuan dan maksud untuk meraih kebaikan dan selalu berada dalam lindungan dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang diembankan amanah yang sangat besar oleh Allah. Dengan ketabahannya, dengan kesabarannya, dengan sikapnya, dengan santunnya, beliau mampu melakukan revolusi terbesar, yaitu membawa syariat Islam dengan hal yang paling prioritas dalam kehidupan beliau, melakonkan akhlakul karimah dalam setiap sepak terjang yang beliau lakukan. Selawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian, alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya. Yang kami hormati imam masjid, guru kita bersama yang sudah berada di kalangan kita, jamaah sidang solat Jumat sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Ya Allah, ya Tuhan kami, dalam waktu yang Engkau ijabah doa, yakni Sayyidul Ayyam, yaitu hari Jumat, kami meminta kepadamu melalui lisan khatib mewakili, kumpulkan kami seperti hari ini ya Rabb dalam surgamu kelak, Jannatul Firdaus, Jannatul Ma'wa, bersama baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hamba Allah orang siklun adun ado yang lentuan pemulia. Kalau kita mau menganalisa dan melihat kondisi kehidupan dunia sekarang ini, baik secara universal ataupun tempat kita khusus di Aceh, bahkan di kota Luxmawi, kadangkala keluarga itu sudah acuh tak acuh terhadap anggota keluarganya. Kadangkala pemimpin dalam keluarga itu, tumpuk tertinggi dalam keluarga, sudah tidak memiliki beban moral terhadap anak-anaknya. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan, di mana tempat mereka berdiam diri, di mana tempat mereka menghabiskan waktunya, seolah-olah itu semua terlepas dari pandangan kita sebagai kepala bahkan pimpinan keluarga. Ini merupakan hal yang makin menjadi-jadi. Semakin hari frekuensi acuh tak acuh terhadap pimpinan keluarga kepada anaknya makin meningkat dengan kondisi yang kita lihat, hamba Allah. Ada kadangkala orang siklun kadangkala yang anak bedah berangkat dari mulai pagi sampai pagi kembali,
Tidak pernah dia tanyakan kemana engkau, di mana engkau, kemana engkau pergi, sama siapa engkau bergaul. Itu terlepas dari kehidupan seorang pimpinan keluarga. Itu yang kita rasakan di zaman yang akhir ini, hamba Allah. Padahal kalau kita mau mengkaji keberhasilan sebuah negeri, keberhasilan sebuah daerah, keberhasilan sebuah tempat sangat ditentukan dari pendidikan yang diberikan oleh keluarga kepada anak-anaknya. Bagaimana kepala keluarga itu memanage, mengatur dan mengurus ahli keluarganya, sehingga dari keluarga yang terkecil itulah berkumpul menjadi satu wadah kecamatan, selanjutnya kabupaten, kota, provinsi, bahkan sampai titik tertinggi yaitu negara. Diwujudkan dari bagaimana sepak terjang pimpinan keluarga dalam mengurus anaknya. Artinya apa? Keluarga ini merupakan instansi terkecil, keluarga ini merupakan unsur terkecil, keluarga ini merupakan wadah terkecil untuk menentukan bagaimana nasib bangsa, bagaimana nasib negeri, bagaimana nasib daerah kita di masa yang akan datang. 10, 20, 30 tahun yang akan datang itu sangat ditentukan oleh keluarga-keluarga yang berada di kota Luxmawi. Bila keluarga yang dipimpin oleh sosok pimpinan keluarga, yaitu seorang ayah mengurus anaknya yang tidak pernah dilepaskan kontrolnya terhadap kehidupan agama, yakinlah 10 tahun yang akan datang, anak-anak yang ada di kota Luxmawi ini akan menjadi pribadi yang baik adanya. Mana contohnya? Ada Imam Asy-Syafi'i. Beliau ditinggalkan oleh ayahnya dalam kondisi yatim, tetapi ada seorang ibunda yang sangat peduli terhadap pendidikan anaknya, karena beliau melihat kelebihan yang luar biasa yang dimiliki oleh Imam Asy-Syafi'i. Tidak pernah diberikan wadah selain kepada agama Islam, dituruti segala kemauannya, dibawa kepada syekh-syekh yang tertinggi, para alim ulama yang berada di kalangannya. Hana memada tingkat di daerah, bahkan menuju ke luar negeri. Ibu Imam Asy-Syafi'i pernah berkata, "Ya Syafi'i, wahai anakku, kalau engkau ingin berguru merantau ke luar negeri, maka aku siap untuk kita berjumpa di yaumil qiyamah dalam surganya Allah. Anggap saja engkau pergi, saya berpisah dengan saya, kita akan berjumpa di akhirat." Pugukeun 5 Imam Syafi'i. Hai anu, kaja aju beut, kamernau aju agama, untuk tanya tak merempok di akhirat. Balik fikir-fikir wow kampung, insyaallah tanya akan tak merempok di akhirat dalam surga Allah. Seperti itu kalimat yang dipungkas oleh ibunya Imam Asy-Syafi'i demi memenuhi hasrat anaknya dalam menempuh ilmu pengetahuan agama. Semua ulama-ulama yang kerap disebutkan namanya di telinga kita, mereka semua sangat mengambil andil dalam keberhasilan mereka tangan-tangan orang tuanya. Imam Malik juga demikian. Bahkan ulama Nusantara, Buya Hamka, beliau seorang ulama yang dikenal, tetapi beliau sangat besar pengorbanan orang tuanya untuk memberikan pendidikan dan mengelola terhadap pendidikan agama kepada mereka. Allah juga berpesan dalam surah At-Tahrim ayat 6, "Ya ayyuhalladzina amanu." Dalam tafsir Jalalain disebutkan bahwa sadiqu, wahai orang-orang yang beriman, aqdum bil qalbi wa iqrarum bil lisan wa amalum bil arkan. Memiliki 3 aspek tersebut. Dipanggil oleh Allah, apa pesan dari Allah kepada orang-orang yang beriman? Qu anfusakum, jagalah dirimu dengan mengkaji ilmu agama. Wa ahlikum nara, dan keluargamu nara, dari api neraka. Kalimat tersebut ditafsirkan oleh para mufassirin. Dalam tafsir Jalalain dijelaskan bahwa makna kalimat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum bil hamli ala taatillah. Kita tanggung beban daripada anak-anak kita untuk mengarahkan mereka bitaatillah, kepada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir Ibnu Katsir juga kalimat yang sama dijelaskan baik oleh Imam Sufyan As-Suri
Beliau menyampaikan bahawa makna kalimat ku anfusakum addibu wa allimu. Ajarkan mereka, berikan pemahaman akhlak dan adab kepada anak-anak kita semua. Dan itulah kalimat yang dinarasikan oleh para mufassirin untuk menafsirkan ayat tersebut. Baik Imam Al-Qurtubi, Imam At-Tabari, Imam Al-Bughawi menjelaskan bahawa untuk menjaga anak kita dari api neraka dengan taat kepada Allah, takwa kepada Allah, menyuruh mereka untuk meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Ta'ala dan memerintahkan kepada kebaikan. Hari ini apa yang telah kita lakukan? Pu yang kalung pubuat, pu yang kaurung rona pubuat, pu yang kagetanya pubut ban bandum mureng siklun, sehingga terpampang di depan mata kita. Berjejer anak kita setiap malamnya, yang mereka menghabiskan waktunya tanpa terasa, bukan di tempat pengkajian agama, tetapi di tempat hura-hura hiruk pikuk duniawiyah. Uronyo cukup le anak kedanyo, anak-anak bangsa kedanyo, generasi terbaik Kota Luk Semawe, pemuda-pemuda kita yang terjebak dalam ranah kelabing malam, sibuk menghabiskan waktunya dalam perjudian, sibuk menghabiskan waktunya dalam game-gamean, sibuk menghabiskan waktunya untuk nongkrong di tempat yang tidak berbasis Islam, sehingga ilmu tidak ada dalam kehidupan mereka. Maka pantas nantinya suatu waktu saat mereka memiliki amanat, diembankan amanat untuk menjadi pimpinan di tempat kita, apa yang mereka lakukan? Kerusakan demi kerusakan. Kenapa? Karena faktor tidak pernah diberikan ilmu pemahaman ilmu agama oleh ayah dan ibunya. Rasul pun pernah neken urang silun. Bek ia ne jaga ne uronyong. Karena anak yang soleh itulah yang akan menjadi generasi terbaik sekaligus investasi kita saat gedanya katawa ba Allah. Pugeun li Nabi. Apabila idza mata ibnu Adam, apabila mati sidro anak Adam, ingkita, putuslah amal mereka illa bithalathin, kecuali 3 perkara. Yang pertama sadaqatun jariyah, sedekah jariyah, wakaf. Yang kedua amalun saleh, dan yang ketiga waladun saleh, anak-anak yang saleh, yang berbakti kepada Allah, yang berbakti kepada Rasulnya, yang menjunjung tinggi segala perintah Allah. Merekalah yang akan menjadi aset terpenting setelah nyawa terpisah dari tubuh kita hamba Allah. Uronyo kajit tabudah tabuka wawasan. Hana guna harta yang tajuk ke anak. Manteng ku anak long kalung jo ba kuliah tidak salah, tapi barengi kehidupan mereka dengan ilmu pengetahuan agama. Padum nala masjid-masjid di Kota Luk Semawe yang mengadakan majlis ta'lim dari mulai malam minggu sampai malam minggunya lagi. Dalam 1 minggu sangat penuh kajian majlis ta'lim, termasuk di masjid kita Al-Atqa ini. Ada Ustaz Misran, ada ustaz-ustaz yang lain yang memberikan pemahaman kepada anak kita. Sebelum mereka beranjak pergi untuk nongkrong di warung kopi, singgah dulu ke masjid, pelajari dulu ilmu agama. Walaupun kuliah, nantinya mereka akan menjadi imam terbaik saat kita terbaring tanpa daya dan upaya. Maka orangnya kaji tarobah mindset burung silun. Kadang-kala tu ada kita kalian dialog daripada para orang-orang yang berada di tempat kita, di sekeliling kita. Itanya yang liana, mak, ayah, long katamat kuliah, mak. Katamat ikulah SMA, mak. Saya sudah lulus dari SMA, dari MAN, dari SMK. Kemana saya melanjutkan pendidikan? Tanpa terasa orang tua anak tersebut menjawab, kah nejak kuliah. Benar, mereka diberikan hak untuk duniawiyah, tapi jangan lupa engkau singgah di pesantren walaupun sedang menempuh ilmu pengetahuan dunia. Barengilah kehidupan mereka antara dunia dengan akhirat sehingga akan menjadi generasi terbaik. Ini merupakan tugas kita hamba Allah. Hana puta harap tengku ya uruh keluarga katanya. Ini merupakan beban terbaik, beban yang paling inti yang harus kita lakukan. Apa solusinya Ustaz? Kiban solusi tengku untuk kamu didik anak kamu pu yang perlu kamu lakukan. Profil orang tua bijak sudah dipraktikkan oleh Luqmanul Hakim dalam Al-Quran sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luqmanul Hakim, Al-Hakim itu merupakan titel yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Kenapa?
dalam lidah beliau mengeluarkan kalimat hikmah sebanyak 12.000 kalimat hikmah yang dikeluarkan oleh Luqmanul Hakim. Beliau bukan seorang nabi bertubuh kelam, kulitnya hitam, tetapi beliau diagungkan oleh para malaikat. Kenapa? Karena mampu mengeluarkan kalimat-kalimat yang indah. Fatwa beliau sampai hadir Nabi Daud, saat itulah Luqmanul Hakim berdiam diri, tidak lagi mengeluarkan kalimat hikmah. Apa pesan yang paling baik untuk seorang kepala keluarga dari kehidupan Luqmanul Hakim? Beliau pernah berkata, wa idh qala Luqmanu libnihi, kala Luqman menasihati, memberikan pemahaman, berkata kepada anaknya, wa huwa ya'iduhu, beliau memberikan mau'izah. Mau'izah itu identik dengan kebaikan, dengan penuh kelembutan. Apa yang beliau sampaikan? Ya bunayya, panggilan kemesraan, panggilan kesayangan. La tusyrik billah, jangan engkau sekutukan Allah. Inna syirka la dhulmun azim, kesyirikan itu merupakan dosa yang paling besar. Yang selanjutnya dalam ayat yang lain, perintah untuk berbakti, perintah untuk tidak mengikuti orang tua yang murtad, yang kafir terhadap perintah Allah. Yang selanjutnya berbuat baik dengan antar sesama manusia. Itu pesan yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim dalam mendidik anaknya. Beliau mengimplementasikan akhlak, tidak memanggil hai gam, tetapi apa yang beliau panggilkan, ya bunayya. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa bunayya tasghir isfaq, apa artinya? Panggilan kelembutan. Itu yang perlu kita praktekkan hari ini. Coba pulang dari sini, saya, anda dan kita semua, katruh masa gata sadar puji bud yang getegah li Allah Ta'ala, puji bud yang getegah li Rasulullah. Uronyo menyelung hana ku didik gata hayana mutua, hana ku jaga gata, maka bandum amalan kejahatan yang gata pubut akan gejok li Allah Ta'ala. Dua rotu di alam barzah, malaikat akan menanyakan, ke mana anak engkau titipkan, karena mereka merupakan beban bagi kita semua. Mudah-mudahan hamba Allah, dalam khutbah yang sangat singkat ini, saya mengharap dan mengajak untuk kita semua selaku orang yang sudah memiliki anak dan menjadi kepala keluarga, sampai mati anak kita itu tetap anak. Marilah kita satoh kehidupan anak kita tetap berada dalam koridor untuk taat kepada Allah. Kalau mereka taat kepada Allah, kemudahan akan diberikan oleh Allah di yaumil qiyamah kepada kita sebagai orang tuanya. Mudah-mudahan bandum gedanyo yang nak di bawah masjidnya akan tadidik dan lahir generasi terbaik Kota Luxmawe, insya-Allah. Generasi terbaik lahir di bawah jarau ketanyo, Luxmawe pula akan ikut merasakannya dengan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Amin amin ya rabbal alamin.